Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Amajid. Nah, hari ini Amajid mau silaturahmi ke teman lama di satu entertain. Katanya dia sering nongkrong di sini. Nggak tahu di atas tadi bilangnya Amajid udah janjian sama Ajeng ya, sama Ajeng Kosra ya. Oke, kalau gitu balat-balat ikutin terus Amajid. Kita mau ke dalam nih. Katanya nyata Ajeng udah dari dalam sama keluarganya ya. Emang dia lagi nongkrong di sini. Masih belum masuk. Nah, kayaknya dia udah ngonten juga nih. Assalamualaikum. Apa kabar? Baby ya. Nah, Majid udah ketemu sama Ajeng, sama Bunda, terus sama Pebi juga ya. Iya, apa kabar? Alhamdulillah Bun. Foto-foto ya, Sibuk Bun. Emang sering nongkrong di sini? Iya, aku sering di sini karena dekat dari rumah buat kalian yang pengen ngopi tapi nggak tahu dekat, bisa ngajak ke Jati. Tapi khusus untuk ABG buat emas-emas kita ada. Nah ini Ajeng ini satu entertain juga ya, entertain sama Majid dan sering ditemenin sama Bunda ya. Tapi ini udah ada kamera, nggak tahu habis dari mana nih. Aku habis nonton juga guys, aku ada channel YouTube namanya Jongko Istra, subscribe juga YouTube channelku. Oke, kalau gitu Amajid mau nanya-nanya sedikit ya. Oke, pantengin terus. Oke guys, nah Majid duduk di tengah ini Bu. Ini pernah satu linting ya, satu linting di perfilman ya. Linting kosan dong. Satu frame itu bahasa dulu itu linting Bu. Kalau di perfilman. Nah ini Majid mau nanya-nanya dikit ya tentang Ajeng, tentang Ajeng. Selama ikut dunia entertain ya, selama dunia entertain, gimana nih? Mungkin ada pesan-pesan apa gitu ketika ikut entertain? Mungkin sedikit perjalanan Ajeng mulai dari apa? Ya dari nol, dari bawah dan sampai sekarang. Tapi gosipnya sampai sekarang ya ini jadi apa? Sekarang YouTuber juga ya? Hah? Iya. YouTuber juga ya. Tentang apa? Aku motovlog. Motovlog ya. Motovlog ya. Yuk langsung cus pindah aja ke YouTube channelnya Jongko Istra. Gak sopan. Oke, Ya, ini bisa diceritain nih gimana nih Jeng? Aku awal mulanya masuk ke dunia entertain tuh karena Amajid juga, karena dia yang bawa aku terjun ke dunia entertain tuh sekitar kelas 2 atau 3 SMA. Aku ikut casting, awalnya ikut casting di Preman Pensiun di Ris Hotel ya. Di Ris Hotel. Ya, di Ris Hotel di situ. Terus dari situ aku mulai bareng sama Amajid, casting, terus kayak syuting kayak di FTV. Terus aku juga ditemenin sama mama sendiri jalan. Ya, jadi Ajeng dari dulu kemana-mana ditemenin sama Bunda ya. Karena pertamanya kenal aja dari Amajid itu dari Tapi emang harus seperti itu kalau perempuan ya. Kalau perempuan harus terus menjaga karena apa zaman sekarang Hariwang kalau dalam Hariwang. Apalagi kan di Jakarta kan, kalau di Jakarta tuh pergaulannya subhanallah, banyak-banyak istighfar. Nah, ini selama Ajeng ikut entertain di dunia perfilman pernah ikut apa aja nih, film apa aja? Aku terakhir ikut sinetron di Orang Ketiga. Oh, di orang ketiga. Selain orang ketiga? Terus sekarang aku lagi ngejalanin short movie-nya Pak Sangka, itu tuh dari BKKBN Bandung. Sekarang mau nerusin di episode 3, baru 2 episode. Iya, tapi kayaknya masih nunggu dulu beres stabil kondisinya baru lanjut lagi syuting si Pak Sangka ini. Semoga corona cepat beres biar aku bisa syuting lagi. Yang lancar ya? Iya, jangan nyari kesibukan lain. Akhirnya aku adalah yang ngajakin aku untuk terjun ke dunia YouTube. Nah, aku di YouTube ditawarin lo motovlog. Aku awalnya bener-bener gak bisa pakai motor flip. Jadi aku baru belajar seminggu langsung diajak San Mori pakai KLX. Dari KLX langsung ke IR yang kesini 600. Berarti sekarang yang motor sport? Yang IR 600.
cantik gitu kan, nggak sama sekali gak tomboy. Aku tuh semenjak ke YouTube main motor ya udah jadi pakaiannya kayak gini, jadi berubah jadi hijab bukan ajang Bukan ajang lagi. lagi. Gimana Bu? Jadi Bunda menambahkan lagi dulu udah seperti anak muda sendiri karena di zaman sekarang cari orang yang baik itu susah. Kadang-kadang kalau kita ikut casting ikut ini itu duit segala sesuatunya selalu pakai duit. Nah salah satu orang yang Bunda temui dari beberapa orang itu dua orang yang selama ini Bunda akui orang yang benar baik, Ikhlas tulus. ikhlas tulus, tepi duit, teuing teu beuki duit, teu ya Allah teuing apa nama? Tapi satu orang lagi itu siapa Bun? Majid dan Surya. Oh Surya. Ya Suryanya nggak datang ke sini, padahal aku udah ngonten ke sini. Surya sekarang kan sibuk banget ya, banyak job syuting ya, banyak job syuting. Pokoknya keren buat Surya. Satu perjuangan sama Majid ya. Ya alhamdulillah dia sekarang jam terbangnya lumayan. Ya kita sebagai sahabat ikut senang juga sih, senang. Tapi ada hanyakannya satu, kenapa ya orang sehamba dia sebaiknya Tetap jomblo, tetap jomblo. Iya. Tetap jomblo. Kita incunan, kalau pengen tahu kita incunan Jackie Chan, tapi kenapa dia masih jomblo? Kenapa gak ada yang mau sih? Pasti ada yang mau mah, cuma Majid yang pilih-pilih marah. Asalnya makanya pilih mana lagi konsep lah mana mau pecahkan. Kan hidup ini pilihan Bun ya. Jadi harus pilih-pilih, bukan pilih-pilih dalam arti apa gitu ya, bukan dalam arti apa. Jadi Karena kriterianya Majid cari istri yang seperti apa coba? ya intinya yang soleh, yang nerima apa adanya, intinya mah awewe gitu. Kalau laki bahaya dong. Tapi kalau misalkan ngejalanin karir begini emang lagi enak sendiri ya, jadi Ya. nggak ada yang ngekang kan. Waktu saya di Jakarta tuh aduh pusing banget, Oh lagi sama berantem terus kan. Padahal aku tuh gak macem-macem sama cowok, tapi kenapa selalu difitnah padahal dia yang selingkuh. Curhat. Curhat dong. Ini emang di konten sama aja sering banyak yang curhat ini Ya, Bun. Udah bosan curhat di Mama Didep, sekarang di Mama Elsa. tapi emang iya sih kalau misalnya lagi jalanin karir kan kadang kita nggak syuting misalkan callingan pagi-pagi jam 7, bisa-bisa kita syuting tuh subuh jam 2 subuh Ya, baru benar. syuting kan. Makanya kebayang nggak sih kalau misalkan kalian punya pacar lagi syuting kayak gitu baterai habis gak bisa ngabarin, udah putusin aja. Ya harusnya mah itu dikasih tahu dulu syuting tuh gini gitu kan. Iya. Makanya mungkin salah satunya Majid untuk tidak dulu berpacaran takutnya pacarnya tuh terlalu Posesif. positif penghamilnya. Ya, nah ini selama Ajeng ikut syuting mungkin ada pahit manisnya nih, mau diceritain di sini? Pahitnya banyak guys. Aku tuh pertama datang ke Jakarta tuh aku sama mama ngekos di daerah Depok. Nah karena aku buta jalan, boro-boro di Jakarta, di Bandung aja aku buta jalan kan. Nah akhirnya aku ngekos lah di Depok deket si Asurya ini, tetanggaan aku kamarnya kan sama Surya. Aslinya yang nyari kosan Iya, dicariin sama Surya, makanya kita bareng kan sama Surya. Nah, terus sudah kayak gitu, ternyata aku syutingnya tuh di daerah Cibubur. Otomatis perjalanan tuh kan 1 jam. Ya. Dan ongkosnya itu guys ya, namanya syuting awal-awal tuh kan bener-bener yang namanya fee-nya tuh kan belum gede lah, belum di atas 500, masih di bawah under 500-an kan. Sedangkan aku ongkos tiap harinya tuh PP tuh kurang lebih 100, belum rokoknya emak gue kan. Belum rokok, belum ongkos. siapa yang merokok? Sama aku ngerokok jadi pusing antara rokok sama ongkos tuh mau yang mana Dulu merokok sekarang gitu. Terus kayak yang tadi aku bilang syuting di calling pagi-pagi jam 8, kita jam 7 tuh udah di lokasi, ternyata di shootnya tuh jam 2 subuh, jam 1 tuh baru shoot. jadi penderitaan kita tuh selalu sama ya Majid ya. Ya. Kita nunggu di lokasi syuting, nunggu di tempat kosan panas. Ya. Udah dari kaliman jam pagi di syuting jam setengah. Penderitaan kita ya sama-sama perjuangan. Makanya yang bilang jadi artis enak tuh emang enak kalau misalkan dia udah di titik akhir kesuksesannya, tapi kalau misalkan lagi ngejalanin, lagi benar-benar berjuang itu pahitnya tuh benar-benar pahit banget ini. Pahit banget. Cuman Oke. setiap orang tuh ada yang siap ada yang enggak Nah. menjalani proses itu. Betul, harus Makanya kuat, kita harus harus kuat, sabar. harus sabar. Yang penting niat kita udah bulat, perjuangin terus sampai akhir. Dan restu orang tua. Nah itu orang tua dan selalu berdoa ya. Iya. Tapi kadang-kadang omongannya Majid itu tidak sesuai dengan dia orangnya
dari kemaluan, bukan kemaluan masyarakat pada ketikkan kerahan. Kayu ada syuting, kadang-kadang dia Insecure. Nah, soalnya karena kemarin-kemarin saya di calling langsung, jadi males kalau ada casting teh gitu. Iya kayak aku. udah bukan zamannya kita lagi casting, kita mah udah langsung. Karena yang ini mas, dari pengalaman aku casting di Bandung tuh kayak cuma formalitas doang, karena artisnya tuh emang udah ada kan. Iya. Karena oh ini nih ada syuting ini nih, pasti aku bagian panggil, otomatis kayak sama aja ngepromosiin film itu kan, film itu kan, film itu kan, ngepromosiin film itu. Jadi yang casting tuh hitung-hitung biar tahu kalau misalnya mau ada film ini. Jadi kayak formalitas doang kalau di Bandung. Kalau di Jakarta kan masih ada lah kayak tahapan-tahapannya kayak gitu, tapi lebih mendingan kalau casting tuh ke iklan jangan. Tapi kalau miliknya lagi bagus, ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi judulnya tergantung si hoki kan. Iya, tergantung hoki. Apalagi kalau misalkan ada kalian disuruh casting tapi berduit tuh udah nggak bener kesananya, nggak akan bener. Niatnya jangan kita cari duit, Tapi cari pengalaman. Cari pengalaman. Tapi nih pahitnya apa nih? Tadi kan manisnya, sekarang pahitnya belum. Pahitnya Manisnya udah, belum ya? Manisnya belum. Manisnya belum. Manisnya kayak bisa nambah teman gitu kan. Kemarin kan aku syuting ke orang 3 tuh nggak cuma orang Cibubur doang, tapi ada orang Depok, ada orang Kalimantan segala rumah. Jadi kalau misalkan kita mau datang ke Jakarta tuh ada persinggahan kayak misalnya aku lagi ada di Jakarta nih, tempat yang bagus di Jakarta apa, terus ada juga orang Jogja segala rupa. Jadi nambah teman juga, nambah kenalan. Nah terus ke apa lagi ya, kita tuh kalau misalnya lagi syuting atau apa-apa tuh yang dideketin itu astradanya guys. Harus sopan. Harus sopan, pokoknya harus bisa pinter pinter kode apa ya, bukan pinter kode, kayak kita SKSD lah gitu, SKSD sama si Ya, soalnya di film sekarang namanya juga Asrada ya. oh gitu. Jadi harus deketin ini mah. Iya, udah deketin gitu. Jadi kalau misalnya ada callingan apa-apa tuh, aku dong mau dong film di film ini, nanti kalau ada apa-apa callingan kan namanya Asrada kan, pasti dia nyari talent. Kalau misalkan film ini udah tamat, ada film di judul lain tuh, kita udah kenal tuh gak nyari talent lain, tapi yang lebih dikenal dulu gitu nggak sih? Kalau Asrada. Iya, seperti itu sih. Seperti itu. Intinya minta doanya juga, semoga film sekarang lancar dan kebetulan Amajid Film apa by the way? dipercaya jadi Asrada. Ini film FTV Bandung. Kenapa aku nggak diajakin? Udah itu diajuin udah. Iya ya, keceplosannya parah banget. Aduh, nggak jadi baiknya, nggak jadi baiknya. diajak kamu jam udahlah. Ya ntar kedepannya mudah-mudahan ya. Ya semoga jam nanti ya kalau mau bermain ya pikir pasti aja Ya mudah-mudahan. Pokoknya mah yang penting Ajeng sama Bunda sehat terus. Dan alhamdulillah Amajid bisa silaturahmi lagi. Dan meskipun nggak ketemu di rumah ya, karena beliau-beliau ini nongkrongnya aneh-aneh sih, kadang di kafe, kadang di mana ya, Kadang di kios. jadi susah nemunya gitu, tapi ya begitu pun buat Amajid, semoga sukses selalu, sehat, penyebut cepat dapat jodoh. YouTube-nya semoga semakin sukses dan jangan lupa di like, subscriber. Jangan lupa guys. ini kenapa sih Ajeng bisa terjun ke dunia YouTube juga gitu? Iya karena aku tuh awalnya iseng doang kan, ikut yang namanya aku kan temennya cowok semua tuh. Mama tuh kadang ngomongnya apa sih kamu main sama cowok gini. Padahal kan cowok tuh lebih banyak pengalamannya kan, lebih banyak kenalannya. Makanya kenapa aku lebih nyaman sama main sama cowok dibandingkan cewek. Kalau misalkan cewek tuh main sama cewek tuh ada siriknya, terus ada cemburunya, cemburu sosial segala rupa, kan aku males. Apalagi orangnya aku kan yang namanya ketemu langsung kenal, langsung deket gitu kan, friendly. Nah aku tuh kebanyakan temennya cowok. Kebetulan yang ngajak aku terjun di dunia YouTube juga salah satu sahabat aku dari kelas 1 SMA, namanya Ehun. Dia yang ngajak aku terjun ke dunia YouTube. Tapi dia aja enggak, aneh aku juga kenapa malah aku yang dimasukin, padahal dia tuh punya band guys, namanya Kaliki Band. Bisa Kaliki Band bisa ada juga di YouTube-nya. Tapi yang penting meskipun banyak teman cowok, yang penting bisa jaga diri ya. Nah, tapi kadang mama tuh kamu mainnya sama cowok terus, cuma nggak suka gini-gini, gimana lagi temen aku cowok semua, masa aku nggak main? Iya, daripada temennya cewek, sok nanti jadi gimana? Iya. Oke, kalau gitu balat alhamdulillah Amajid udah bisa silaturahmi, intinya gitu. Dan
Ajeng juga punya YouTube, namanya channel YouTube apa? Ajeng Paistra dan Ajeng Quest ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya. share sama teman-teman kalian. Tinggal ditengok aja channelnya dan namanya juga nanti ada di channelnya Iya. Ajeng Quest ya. Oke, kalau gitu Good luck buat Adem dan Majid, semoga selalu sukses dan cepat tercapai apa yang dicita-cita. amin. Gitu, pokoknya makasih banyak udah, karena ini udah dianggap ibu sendiri dan ini adik sendiri juga alhamdulillah, tapi susah ketemunya juga gitu. Amin. Padahal sama-sama di Bandung. Sama-sama di Bandung. Nggak paham. Main ramah. Nah kalau gitu makasih banyak Balas. Terima kasih, pokoknya pantengin terus channel Majid. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa mampir ke YouTube-nya Ajeng Paistra, guys. Oke Balas, Majid mau berangkat sama Ajeng. Oke nanti ikutin sama Majid ya. Dadah.